Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kita akan membahas kembali tentang teknik berkomunikasi yang baik dan efektif. Di video ini kita akan lebih memfokuskan untuk tips atau trik cara menghadapi anak yang marah-marah atau tak terkendali. Sebenarnya kita harus paham bahwa kemarahan adalah ekspresi emosi yang wajar pada setiap manusia, apalagi anak-anak. Jangan menganggap dan bahkan mengatakan langsung di depan anak kalau anak yang sering marah-marah itu adalah anak nakal. Itu tidak bagus ya, karena faktanya anak tersebut itu belum tahu cara menyalurkan amarah yang tepat itu seperti apa. Makanya sebagai orang tua atau orang yang lebih tua usianya dibandingkan dengan anak tersebut, kakak ya, ataupun tante, pendidik, dan lain-lain, kita harus paham tentang hal tersebut. Dan yang perlu kita pelajari adalah cara mengatasinya itu seperti apa. Cara berkomunikasinya yang efektif itu bagaimana. Yuk kita langsung saja ke tips dan triknya. Yang pertama, temukan penyebabnya. Find the root problems. Penyebab anak marah itu mudah diatasi atau tidak. Dan apa sebenarnya yang menyebabkan anak tersebut marah? Mungkin anak tersebut lelah atau merasa lapar, tapi tidak bisa, belum tahu cara untuk mengekspresikannya dengan benar atau tepat. Makanya dia uring-uringan. Yang ditangkap orang tua, anak tersebut cengeng lah, suka marah-marah lah. Dan banyak sekali stempel negatif yang justru hadir terhadap anak. Itu tidak sangat bagus ya. Ketika kita menemukan apa penyebabnya, langsunglah kita selesaikan dan berikan solusi. Semisal tadi anaknya lapar atau merasa capek. Cara mengatasinya bisa dengan berikan jajanan atau meminta untuk istirahat terlebih dahulu. Nah, itu bisa menjadi solusi yang tepat bagi anak-anak. Atau mungkin malah perbuatan dari Andalah yang membuat mereka marah. Kita jangan merasa selalu paling benar dan merasa bahwa apa yang kita tahu itu anak juga tahu. Ini kita berbicara masalah perbedaan generasi yang sangat jauh, cara komunikasi sangat jauh, cara menerima sesuatu juga pasti pertumbuhannya sangat jauh berbeda ya. Kita harus paham bahwa anak-anak itu belum mengerti cara melampiaskan amarah yang tepat atau cara mengekspresikan emosi mereka yang benar itu seperti apa. Kalau memang kita yang salah, ya kita harus akui dan meminta maaf kepada anak. Kemudian katakanlah kepada anak bahwa kalian memahami perasaan mereka. Contoh yang dapat diaplikasikan adalah, Mama mengerti mengapa kamu sangat marah. Kalau itu terjadi pada papa, papa pun akan marah. Jadi papa bisa mengerti perasaanmu. Akui kemarahan tersebut, dan jika kalian mengetahui penyebabnya, akui bahwa penyebab itu telah membuat mereka merasa amat marah. Ini tergantung dari usia anak ya, karena semakin bertambah usia, mereka akan semakin bisa untuk mengekspresikan emosi yang mereka rasakan. Itu juga harus dituntun oleh orang tua agar cara mengekspresikan emosi mereka itu dapat dilakukan secara tepat dan baik. Dampingi dan jadilah teman bagi mereka pada saat anak-anak itu merasa emosi atau marah yang memuncak. Dan pada saat itu bisa menjadi mengeratkan hubungan antara kalian dengan anak-anak, antara orang tua dengan anak, ataupun antara adik dengan kakak dan sebagainya. Nanti ketika kondisinya sudah membaik dan anak sudah lebih reda emosinya, itu bisa dibicarakan dan bisa kita memberikan arahan yang seharusnya atau nasihat positif agar mungkin yang tadi anak melakukan hal yang tidak seharusnya itu nantinya mereka tidak akan mengulangi. Kemudian beri mereka cara yang baik untuk melampiaskan amarah. Ini juga yang menjadi miss bagi sebagian besar orang tua atau orang dewasa ya. Karena sebenarnya amarah atau perasaan yang menggebu-gebu itu terhadap emosi merupakan hal yang wajar. Dan memang harus diterima, itu pasti terjadi bagi setiap orang, apalagi anak ya. Itu harus kita edukasi bahwa itu adalah hal yang wajar, terjadi bagi setiap manusia. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara melampiaskan atau mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Di sini kita bisa mengajak anak-anak untuk melakukan sesuatu yang lebih membuat mereka aktif atau mengeluarkan energi ya.
Misalnya mengajak mereka bermain, bersepeda, ataupun melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa lebih bahagia. Kita harus memberitahu bagaimana cara untuk mengatasi amarah atau rasa frustasi dengan cara-cara yang baik dan benar dan tidak merugikan orang lain. Dengarkan keluhannya dan pastikan ia tahu bahwa kalian mendengarkannya. Kalian perlu menjelaskan kepada anak bahwa setiap orang perlu mendengarkan orang lain. Ketika kalian sudah mendengarkan keluh kesah mereka, mereka pun nanti akan mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Caranya, sampaikan dulu apa yang telah mereka ceritakan kepada kalian. Jadi mereka merasa bahwa oh iya, saya didengarkan kok. Nanti juga saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayah, ibu, kakak, tante, om, dan lain-lainnya. Pandanglah sebagai masalah bersama. Kadang ya yang terjadi, orang tua atau orang yang lebih dewasa itu memandang amarah anak-anak ini adalah masalah pribadi mereka. Itu yang membuat mereka merasa lebih terpukul dan merasa mereka tidak memiliki siapa-siapa untuk mengekspresikan rasa tersebut. Kalau misalnya kita memandang itu adalah masalah bersama, itu bisa teratasi dengan lebih baik lagi dan mereka akan merasa lebih engage dengan kita. Tahanlah diri kalian untuk tidak berdebat dengan anak yang emosinya sedang tidak stabil. Kita jangan memberikan nasihat atau memarahi balik anak pada saat anak emosinya sedang memuncak. Saat-saat seperti itu bukanlah waktu yang tepat untuk mengoreksi kesalahannya atau memberi nasihat. Tangani dulu masalahnya, lalu nanti ketika kondisi sudah reda, amarah anak sudah kembali membaik, kalian bisa masuk memberikan koreksi atau nasihat terhadap apa yang telah dilakukan oleh sang anak. Semisal, pagi ini sewaktu kakak mengganti acara TV yang kamu tonton, kamu marah sekali dan berkata kasar kepadanya. Datang dan minta maaflah kepada kakakmu. Ayah tahu kamu anak yang hebat. Nah, itu bisa diterapkan ya. Kemudian, melakukan kontak mata atau berada di samping mereka mungkin akan berguna. Ini khususnya untuk anak kecil atau anak remaja biasanya ya. Mereka lebih butuh untuk didekap, dipeluk, dipegang tangannya, dirangkul, dan lain-lain. Mereka lebih butuh sentuhan fisik ketika mereka memang sedang merasakan amarah yang menggebu-gebu. Tiap anak pasti berbeda ya, dan cara penanganannya juga berbeda-beda. Seharusnya orang tua tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Karena ada juga anak yang ketika marah atau emosinya menggebu-gebu, mereka lebih suka me time atau menyendiri terlebih dahulu di kamar mungkin atau di ruang tamu dan lain-lain. Sampai nanti emosinya mereda, dia akan kembali lagi kepada aktivitas yang biasanya. Gunakan suara yang tenang dan tampilkan raut wajah yang menyenangkan memang ketika berada di samping mereka yang emosinya menggebu-gebu. Tidak perlu berceramah panjang lebar. Ketika emosi mereka sedang memuncak, ya mereka tidak akan menghiraukan, apalagi mungkin anak tersebut akan lebih marah ketika orang tuanya memarahi kembali mereka. Atasi masalahnya dengan cepat. Nanti ketika anak sudah mereda emosinya, itu kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada anak. Pertanyaannya, semisal itu semua sudah dilakukan tapi anak masih tetap marah-marah atau susah ditangani, itu bagaimana? Kalian bisa pergi konsultasi ke orang yang lebih paham tentang kondisi anak, bisa ke psikolog ya, atau dokter khusus anak untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi kepada anak dan bagaimana solusi untuk menanganinya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini tersebar luas. Terima kasih. Kadang apa yang orang dewasa rasa itu adalah hal yang biasa saja, tapi menurut anak itu luar biasa dan mereka akan ingat terus sebagai hal yang menyakitkan. Semisal ketika mereka melakukan kesalahan dan kalian memarahinya dengan ucapan "di mana otakmu?", itu mereka akan terus ingat dan merasa bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak seharusnya diutarakan oleh orang tua terhadap anak. Yang harus diwaspadai adalah serangan pribadi terhadap anak ketika memberikan nasihat. Seharusnya kalian menekankan semua komentar atau nasihat terhadap perilaku anak, bukan pada diri si anak. Ini sangat penting. Seranglah masalahnya, bukan anaknya. Misal, ada anak yang mencoret-coret di dinding ya. Kan orang tua biasanya memarahinya
Tidak baik mencoret-coret dinding. Kamu ini anak nakal. Jangan lakukan itu. Akan lebih baik jika diubah ya. Contohnya, kamu seharusnya tidak bersikap seperti itu. Kamu anak bodoh. Itu sebaiknya diganti dengan, kamu sebenarnya anak pintar, tetapi akan terlihat lebih pintar lagi kalau kamu tidak berbicara seperti itu. Oke, anak manis? Nah, itu adalah contoh-contoh yang mungkin bisa diterapkan bagi anak-anak yang sedang emosinya meningkat atau tidak terkendali. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan anak remaja. Kalau penasaran dan ingin tahu, silakan jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga loncengnya diaktifkan supaya tidak tertinggal video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat and see ya.